Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MCAP Official. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa tips untuk menjaga hidup kita agar tetap sehat. Yang pertama, sarapan pagi. Kita harus rutin sarapan agar tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang kedua, kita harus rajin cuci tangan, baik sebelum makan maupun setelah kegiatan di luar rumah. Yang ketiga, kita harus tetap menggunakan masker karena bisa jadi di jalan kita banyak debu dan asap kendaraan bermotor. Yang keempat, kita harus rajin berolahraga, minimal seminggu sekali setiap akhir pekan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa, agar apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Hari ini, Bapak akan membahas materi di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, coba perhatikan kedua gambar berikut. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Coba kamu tuliskan di buku tulismu. Dayu sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Dayu? Kelihatannya sesuatu yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Dayu? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Dayu? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, yuk kita baca sama-sama teks berikut. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut.
Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan di samping, temukanlah ide pokok dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tulislah di buku tulismu dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, berikut contoh tabelnya. Contoh pikiran utama paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan contoh informasi pentingnya, lingkungan tak hidup, cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Dayu senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada juga di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Bagaimana ya? Yuk kita lanjut. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan tadi, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, Bapak berikan satu contoh pertanyaan. Hewan apa sajakah yang memakan daun? Nah, coba kamu buat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kamu baca tadi. Tuliskan di buku tulismu ya. Ayo kita melakukan langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, carilah dan guntinglah 2 gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas, ataupun dari media lainnya, misalnya mencari di internet. Yang kedua, buatlah tabel seperti di bawah ini. Yang ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. Yang keempat, tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Yang kelima, tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain di kolom ketiga. Nah, Bapak berikan satu contoh. Di situ ada gambar tupai.
Nah, di bawah gambarnya, kamu beri nama hewan tersebut. Lalu, kamu tulis makanan tupai tersebut, yaitu biji kenari. Lalu, kamu tulis biji kenari itu termasuk tumbuhan atau hewan. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silahkan kamu scan kode barcode berikut untuk memainkan game edukasi yang berisikan tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini, atau kalian bisa mencari linknya di deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.